Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan Bu Sri dalam belajar IPA Asik. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Kita hari ini akan belajar tentang tumbuhan, yaitu transportasi pada tumbuhan. Agar kalian lebih jelas, simak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kali ini kita akan belajar tentang transportasi pada tumbuhan atau pengangkutan yang terjadi pada tumbuhan. Adapun KI dari materi yang akan kita bahas hari ini adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tapak mata. Sementara kompetensi dasar adalah 3.4 menganalisa keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Adapun indikator dari pembelajaran kali ini yaitu menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daun, menganalisis struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji, menganalisis struktur dan fungsi jaringan, menganalisis teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Sementara tujuan adalah menjelaskan transportasi cairan pada tumbuhan. Anak-anak, kita tahu bahwa tumbuhan memerlukan zat-zat makanan dari lingkungannya. Perhatikan, ini adalah tumbuhan, ini adalah akarnya yang punya jaringan endodermis, korteks, epidermis, dan di sini ada silinder pusat. Kemudian ini ada xilem. Ya, air dan garam mineral diangkut melalui epidermis secara difusi dan osmosis, kemudian dibawa ke daun oleh xilem. Ada dua tahap yaitu transportasi ekstravaskular dan transportasi intravaskular. Ini perhatikan, ini adalah gambar dari tumbuhan. Ini akar menyerap air dan garam mineral, kemudian di sini menyerap oksigen dan CO2. Ini adalah letaknya pengangkutan gas-gas. Kemudian pengangkutan gas oksigen, karbon dioksida atau CO2 diambil oleh stomata dan lentisel dari atmosfer. Ini adalah daun, di mana di sini ada
stomata dan lentisel yang fungsinya untuk mengambil gas-gas dari atmosfer. Tahap transportasi air dan garam ada dua, yaitu proses pengangkutan air dan garam mineral melalui ekstravaskular dan intravaskular. Perhatikan, nah ini adalah pengangkutan ekstravaskular atau ekstraseluler. Kita tahu bagian dari akar, epidermis, korteks, endodermis, dan di sini ada perisikkel, ada silinder pusat. Tanpa melalui silem. Hanya di sini. Inilah disebut dengan pengangkutan ekstraseluler. Ya. Transportasi atau pengangkutan ekstravaskuler merupakan pengangkutan tanpa melalui silem. Pengangkutan ini berjalan dari sel ke sel dan arahnya mendatar. Di dalam akar, pengangkutan ini terjadi dari bulu akar berturut-turut ke epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat, dan berakhir di silem. Terjadi secara opoplas dan simplas. Transportasi intravaskuler merupakan pengangkutan yang terjadi di dalam silem. Ini terjadi di dalam silem, kebalikan dari ekstravaskular. Transportasi intravaskular, di mana setelah air dan garam mineral diangkut secara ekstravaskular hingga mencapai silem, terjadilah pengangkutan secara intravaskuler. Dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu tekanan air, kemudian kapilaritas, dan daya isap daun. Bagaimana tekanan akar ini mempengaruhi transportasi di dalam tumbuhan? Transportasi intravaskuler dapat terjadi melalui proses osmosis. Osmosis adalah gerak air dan larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Rambut akar dapat menyerap air karena cairan selnya lebih pekat daripada cairan di luar sel. Kapilaritas merupakan daya yang menyebabkan air dari dalam tanah dapat merembes dari bawah ke atas. Contohnya dari akar sampai ke daun. Yang ketiga yaitu daya isap daun. Daya tekan akar dan kapilaritas silem belum cukup untuk mengalirkan air ke daun. Di dalam terjadi penguapan air yang disebut dengan transpirasi. Daya tarik yang ditimbulkan oleh transpirasi disebut daya isap daun. Demikian tadi penjelasan singkat tentang transportasi tumbuhan. Demikian anak-anak materi tentang transportasi pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Akhirnya Bu Sri ucapkan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.